Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Efesus pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, suatu ketika seorang guru memberikan pertanyaan kepada muridnya, yaitu, apakah yang lebih manis dari madu dan apakah yang lebih pahit daripada empedu? Kemudian para murid mencoba menjawab, dan setelah dikumpulkan jawaban dari para murid, tidak ada satupun dari jawaban para murid yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru tersebut sebagai jawaban yang benar. Kemudian guru itu bertanya kepada murid kembali dan menjawabnya, apakah yang lebih manis dari madu, yaitu kesatuan, dan apakah yang lebih pahit dari empedu, yaitu perpecahan, perselisihan, perseteruan. Dan dari sini kita boleh melihat kesatuan itu sangat indah dan manis, sementara perpecahan itu sangat buruk dan pahit. Dan pada umumnya, semua kita sesungguhnya merindukan supaya kesatuan tercipta dalam kehidupan kita di dunia ini. Dimulai dari keluarga, lembaga terkecil di dunia ini. Tapi dari sinilah dasarnya sesungguhnya. Kebahagiaan keluarga adalah saat semua anggota keluarga hidup dalam kesatuan di dalam Tuhan. Demikian juga di tengah-tengah persekutuan gereja, betapa indahnya saat tercipta kesatuan di dalam tiap-tiap persekutuan gereja. Gereja dalam banyak anggota yang berbeda-beda dipersatukan dalam kasih Yesus Kristus, dan juga kesatuan di tengah-tengah bernegara. Sebagaimana semboyan kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua, walau berbeda suku, ras, dan bahasa, tetapi dipersatukan dalam kesatuan NKRI yang sangat luas dan kaya sumber daya alamnya, dan juga kesatuan di dalam pekerjaan dimanapun kita berada. Kita sangat membutuhkan supaya tercipta tim yang solid, yang selalu mampu bekerja bersama, bersinergi untuk menyelesaikan beragam pekerjaan di tempat kita masing-masing bekerja. Dan mengenai hidup dalam kesatuan, kita boleh belajar dari filosofi jari-jari tangan kita. Jika kita perhatikan jari-jari tangan kita satu sama lain berbeda-beda, berbeda bentuk, berbeda fungsi, berbeda tinggi, tetapi walau berbeda, mereka tetap satu
di telapak tangan kita, tak terpisahkan dan bahkan selalu dan akan tetap berdekatan, selalu bersama-sama. Walau berbeda fungsi, tidak ada yang iri satu sama lain. Bahkan mereka saling mendukung satu sama lain. Misalnya saat jari manis memakai cincin, jari yang lain turut menjadi senang. Bahkan jari yang lain menolong memakaikannya ke jari manis. Atau saat jari jempol melakukan tugasnya, menyatakan mantap pada sesuatu hal yang bagus, jari-jari yang lain secara serentak mundur teratur tanpa iri, sakit hati, tapi mendukung. Semua jari-jari tangan kita, walau berbeda-beda dalam banyak hal dan fungsi, tetapi mereka selalu mampu bekerja sama dalam pekerjaan yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Misalnya, saat mengangkat suatu benda, saat meminta, atau saat menerima, saat menggenggam, dan lain sebagainya. Mereka tetap mampu bekerja sama. Betapa indah kesatuan itu. Betapa indah kerjasama yang ditunjukkan oleh jari-jari tangan kita. Dan boleh menjadi pelajaran bagi kita dalam meraih kesatuan dan kebersamaan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari jari-jari tangan kita. Walau kita dicipta oleh Tuhan dalam banyak perbedaan, berbeda suku, berbeda latar belakang, berbeda pendidikan, berbeda jenis kelamin, berbeda tingkat status sosial, sebagai anggota keluarga Allah, kita telah dipersatukan, diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita dipersatukan satu sama lain melalui karya Roh Kudus yang terus berlangsung dalam hidup kita. Sebagai anggota dari satu tubuh dalam Kristus, dengan kuasa Roh Kudus, kita hidup dalam kesatuan sembari tetap hidup dalam sikap rendah hati. Tidak merasa lebih dari orang lain dan tidak merendahkan orang lain dan memperlakukan orang lain sebagaimana dia adanya sebagai manusia ciptaan Tuhan dan anggota keluarga kerajaan Allah, dan tetap lemah lembut, tetap dalam pengendalian Tuhan, marah pada saat yang tepat dan tidak marah-marah pada saat yang tidak tepat. Sebab orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, hatinya pasti dilembutkan, tidak suka marah-marah pada waktu yang tidak tepat dan pada tempat yang tidak tepat. Berbeda dengan orang yang tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hatinya menjadi keras, sehingga harinya tidak akan berlalu tanpa marah-marah tak jelas, marah-marah melulu, labil. Dan juga tetap sabar dalam semua keadaan dan menghadapi setiap orang yang berbeda-beda dengan cara tetap bertahan dalam kebenaran Tuhan pada saat sulit dan saat menghadapi orang-orang yang sulit. Dan melalui sikap rendah hati, lemah lembut, sabar akan menolong kita untuk hidup saling membantu dalam kasih Kristus melalui kuasa dan penyertaan pertolongan Roh Kudus. Dimanapun kita berada,
apapun pekerjaan kita, kita akan selalu ditolong dan mampu untuk menghidupinya, walau kita berbeda-beda dalam banyak hal. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk mampu hidup dalam kesatuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ini yang perlu selalu kita renungkan. Dulu kita tidak berharga, tidak bernilai, hidup seturut kemauan dan keinginan manusia lama kita, hidup dalam ketidakbenaran. Tetapi melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi ciptaan baru, menjadi berharga, menjadi bernilai di mata Tuhan dalam tugas panggilan baru di dalam Kristus melalui pimpinan Roh Kudus, dipanggil dalam hidup yang baru menjadi hamba kebenaran dan kasih, untuk boleh menikmati kelimpahan hidup yang sesungguhnya dalam sukacita, damai sejahtera, kasih, kebenaran, kelemah lembutan, kesabaran, pengendalian diri, kemurahan, dan lain sebagainya, sebagai buah dari pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dalam segala hal, walau kita berbeda-beda, saat kita hidup baru di dalam Kristus, di dalam Roh, maka kita akan dipenuhkan dalam berkat rohani dari surga. Kita akan memperoleh energi dan kuasa yang sama dari Roh Kudus, sehingga walau kita berbeda-beda dalam banyak hal, kita menjadi satu di dalam Kristus, yaitu sama-sama fokus untuk hidup benar dalam kasih Kristus, sehingga menjadi sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, tetapi sebaliknya hidup dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan ketika kita semua berlomba mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup saling membantu satu sama lain dalam kasih. Betapa indahnya kesatuan itu, kesatuan di dalam Kristus, walau satu sama lain berbeda profesi, tetapi satu dengan yang lain saling mendukung. Tidak ada yang saling iri, tetapi secara bersama-sama hidup dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan melalui pekerjaan masing-masing. Hanya melalui hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita dimampukan menerima perbedaan itu dan menjadikan perbedaan itu menjadi kekayaan. Karena kita akan berada pada dunia yang penuh dengan keanekaragaman. Jika kita ingin tercipta kesatuan, belajar menerima orang lain yang berbeda dengan kita, dengan sikap tulus, benar, dan rendah hati. Terima orang lain tanpa syarat ini dan itu, tetapi pandanglah setiap orang sebagai ciptaan Tuhan yang berharga, sama seperti diri kita. Maka kesatuan, kedamaian, kerukunan akan tercipta dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan hal itu juga yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan juga kepada kita para pengikut Kristus, untuk tidak hidup selalu mempertentangkan satu dengan yang lain yang berbeda-beda, yaitu antara kafir, non-Yahudi dan Yahudi, antara orang kaya dan orang miskin, supaya jangan terjadi antara yang satu menganggap dirinya lebih tinggi dari yang satu, sehingga terjadilah perseteruan, perpecahan.
perselisihan, dan iblis tentu tepuk tangan. Paulus mengingatkan jemaat Efesus dan kita pengikut Kristus untuk hidup sepadan dengan panggilan hidup kita, hidup sebagai hamba yang telah dimerdekakan dari perseteruan dan telah diperdamaikan dalam tubuh Kristus. Tidak ada lagi perseteruan, permusuhan. Semua sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Bagian kita adalah mengalaminya dalam keseharian hidup kita. Hidup terikat pada Kristus, hidup terikat pada Roh Kudus, hidup dalam iman yang sama, hidup dalam ikatan damai sejahtera, hidup dalam kasih dan kebenaran Kristus. Tidak fokus lagi pada perbedaan, pertentangan, tetapi walau kita berbeda, kita satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jangan fokus lagi pada perbedaan yang mempertentangkan, supaya jangan terjadi perseteruan, perpecahan, perselisihan, tetapi fokuslah pada yang dapat menyatukan, yaitu hidup dalam kasih Kristus. Sebab hanya fokus hidup terikat kepada Kristus, kita yang berbeda karunia disatukan dalam satu misi, yaitu untuk memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan implementasinya adalah buah dari iman kita adalah mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk taat kepada Tuhan, serta menolong kita untuk memperlakukan orang lain dengan baik, tanpa merendahkan, dan kita tidak meninggikan diri kita, melainkan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin orang memperlakukan kita. Dan dalam banyak perbedaan, fokuslah pada persamaan. Bukan lagi fokus untuk saling mempertentangkan dan menjatuhkan, supaya tidak terjadi perpecahan. Serumit-rumitnya perseteruan, perpecahan, baik di dalam keluarga, gereja, di kantor, di tengah-tengah masyarakat, saat kita mau bersatu di dalam Kristus, menerima Roh Kudus sebagai penawarnya, sebagai obatnya, Tuhan pasti pulihkan kita dengan sempurna. Saat keluarga, gereja mengalami perseteruan, perpecahan, mengadulah kepada Tuhan untuk dipulihkan, disembuhkan, dan dipersatukan kembali. Jangan mengadu pada dunia ini. Jangan mengadu pada pengadilan yang tentu akan mencerai-beraikan. Hanya di dalam Tuhan ada perdamaian yang menyatukan dengan murni, tulus, dan benar. Dan supaya pemulihan itu dapat terjadi, semua yang turut berseteru ambil duduk diam di dalam Tuhan, saling merendahkan hati di dalam Tuhan, saling mengaku dosa, saling melembutkan hati, dan belajar menerima keadaan dan orang lain. Maka lihatlah, Roh Kudus akan bekerja
dan kita dipulihkan menjadi satu di dalam Kristus. Betapa indahnya kesatuan itu. Mari kita selalu memeliharanya dalam pertolongan Roh Kudus. Kiranya kita tetap hidup di dalam Kristus melalui pimpinan Roh Kudus selama kita belum mengalami perhentian dari dunia ini, sehingga kita diizinkan oleh Tuhan mengalami betapa indah dan manis hidup dalam kesatuan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.